Oke, baik semuanya. Pada pertemuan ke-12 ini kita akan berbicara masalah analisis data kuantitatif. Jadi kita masih ada 3 pertemuan lagi ya. Sekarang analisis data kuantitatif, mungkin 2 pertemuan nih. Karena minggu depan kita coba belajar beberapa teknik untuk melakukan validitas dan reliabilitas, uji validitas dan reliabilitas. Nah, sekarang data analisis kuantitatif lebih ke bagaimana kalian melakukan pengujian hipotesis, kemudian nanti akan menjabarkan menjadi temuan-temuan itu ya, temuan-temuan statistiknya itu menjadi narasi gitu. Dan di pertemuan terakhir nanti yang ke kualitatif, kita akan belajar di kualitatif seperti apa data-data yang bisa kita analisis di pertemuan di penelitian kualitatif. Nah, untuk pertemuan 12 ini memang awalnya saya pengen mengenalkan software SPSS. Memang laptop saya kan baru ganti juga nih. Waktu itu ada trouble. Kemudian tadi saya coba bukan tadi, beberapa hari lalu lah saya coba yang trial gitu, terus saya memasukin tadi pagi lupa passwordnya apa. Jadi gak keburu, tapi nanti saya akan coba pakai yang lebih sederhana lah ya. Yang penting kalian tahu filosofinya bagaimana mengolah beberapa data kuantitatif gitu. Dan kita masih ada 2 pertemuan lagi ya, nanti kalau SPS sudah oke, nanti saya coba akan berikan contoh-contoh sederhananya lah gitu ya. Nah, untuk analisis data kuantitatif ini yang pertama, ini teman-teman yang memang penelitiannya kuantitatif gitu ya, tetapi yang kualitatif ya memang ilmu juga nih buat kalian supaya bisa mengetahui lah, siapa tahu nanti dipakai. Dan ini memang statistik umum ya, jadi kalian juga akan gunakan suatu hari nanti misalkan mau mengadakan survei atau bahkan kerja di lembaga penelitian atau tempat-tempat lain yang menggunakan analisis data kuantitatif ini. Nah, yang kedua nanti saya akan coba jelaskan statistik parametris nih, parametrik ya, regresi, normalitas data dan non parametrik seperti apa. Dan kalian jangan salah nih, ketika nanti skripsi itu sudah harus kuat. Justifikasinya kalian mau menggunakan yang parametris, non parametris, kalian mau menggunakan t-test, kalian mau menggunakan chi-square, kalian mau menggunakan beberapa metode ya, karena disinilah ya penting gitu loh, kalau kalian memakai tes yang salah terhadap terhadap suatu data ya jelas hasilnya juga nanti akan tidak tepat gitu. Oke. Nah, ini mungkin sekilas dulu ya, sekilas apa itu data analisis. Ini di bab 4. Jadi kalian di bab 4 itu setelah bab 3 metodologinya, bagaimana cara kalian, kalau yang kuantitatif ya, melakukan data didapatkan, sampelnya bagaimana, pakai operasionalisasi variabelnya bagaimana. Nah, di bab 4 ini kalian sudah mulai menganalisa gitu. Nah, ini memang prosesnya kompleks secara bolak-balik maju mundur ya, antara data yang konkret dan konsep yang abstrak. Di bab 1, 2, 3 itu sebenarnya kalian masih konsep. Bagaimana nanti kira-kira kalau datanya dapat, kalian mau menganalisa caranya apa. Nah, sekarang kan udah dapat nih, setelah ke lapangan, misalkan tadi survei gitu ya, kuesioner, kalian di bab 3 dijelaskan tuh siapa yang mau di kuesioner, memakai siapa yang jadi responden gitu. Jadi responden, terus respondennya itu dipilih berdasarkan apa, sampelnya bagaimana, pengujian tesnya bagaimana. Nah, sekarang kalian udah dapat datanya nih, turun ke lapangan, survei, dapat data. Atau kalau datanya sekunder, kalian minta misalkan mau menguji pengaruh profitabilitas terhadap pengaruh corporate governance terhadap profitabilitas. Kalian mau lihat di mana profitabilitas itu? Annual report yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ya, kalian dapetin data sekunder dari BI beberapa perusahaan gitu ya. Nah, ini kalian udah dapat nih, sekarang mau diapain nih? Udah ada data konkretnya. Sekarang konsepnya saya mau terapkan di bab 4 gitu. Ini ada antara induktif dan diduktif reasoning ya. Kalau diduktif itu ya jelas, tadi kemarin saya sudah jelaskan ya, di penelitian kuantitatif dia coba kesimpulan awal dulu melalui hipotesa. Hipotesa kan kesimpulan sementara. Nah, kalian ini nanti akan ada data, kemudian kalian uji, baru nanti
dites hipotesanya, hasilnya apa gitu, menolak atau menerima hipotesanya. Antara description dan interpretation. Description itu baik data kuantitatif maupun kualitatif itu ada description-nya juga. Kuantitatif description-nya kalau misalkan kalian dapat respondennya mahasiswa IBIK gitu ya. Lah kan harus deskripsikan dulu. Nah, makanya nanti ada statistik deskriptif, berapa orang, umurnya berapa, sebarannya bagaimana gitu kan. Kemudian data-data inilah data-data profiling dari para responden tuh kalian kumpulkan. Nah, intinya adalah ini simply put ya, data ini proses untuk membuat data itu menjadi berarti gitu. Jadi tidak sekedar data saja. Kita ingin memberikan menulis gitu ya, agar nanti para pengguna skripsi kita, penguji ataupun masyarakat luas kalau memang bermanfaat ya, itu tahu datanya itu mempunyai arti seperti apa. Karena kalau hanya data saja mentah, dia nggak bisa diartikan dan orang yang membaca itu tidak mengerti, ya percuma gitu. Ini ya, ini nanti slide-nya campur-campur ya, bahasa Indonesia bahasa Inggris ya, mohon izin, maaf. 4 hal nih ya. Nah, pertama nih, deskripsikan data secara jelas. Deskripsikan dulu datanya secara jelas. Kemudian identifikasi yang menjadi tipikal dan tidak tipikal di antara data-data. Jadi kalian harus mendeskripsikan data sejelas mungkin. Makanya nanti di proses kuantitatif itu kalian harus tahu profil respondennya gitu kan. Dibuatkan nanti statistik misalkan sebarannya, terus berapa orang perempuan, laki-laki. Nah, ini datanya jelas dulu. Baru nanti juga kalian kalau kuesioner itu nanti kalian harus clean juga datanya, jangan sampai piloting dulu ya, kemudian jangan sampai salah gitu ya pertanyaannya. Kemudian kalian uji reliabilitas, validitasnya, kalau oke baru mulai nggak piloting tapi sesungguhnya. Dan ini juga kalian harus, ada orang yang ngisi satu semua, ada yang ya itu kan udah kelihatan pasti itu nggak sesuai gitu. Dan ini atau ada yang dikosongin, sebagian diisi, sebagian ini harus di clean dulu. Baru nanti kalian intinya ya, setelah kalian lihat ini baik kuantitatif maupun kualitatif itu ada yang tipikal antara data dan tidak tipikal gitu. Jadi misalkan wah ini kecenderungannya di sini ini ketika kita tanyakan di survei itu kecenderungan kesempatan untuk kemarin kita contohkan kecurangan akademik itu gampang gitu ya. Gampang di sini karena pengawasnya sengaja membiarkan. Nah, ini banyak gitu ya. Ini menjadi tipikal. Kalau yang tidak tipikal nggak jelas gitu ya hasilnya antara tidak dan ya gitu. Kemudian perbedaan hubungan-hubungan tergantung nanti pertanyaan penelitian apa. Kalau kalian kualitatif kan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Kalau kuantitatif menguji hipotesis gitu. Gitu ya. Oke, ini kita next saja. Nah ini juga maaf saya campur-campur di dalam bahasa Inggris karena sumber saya banyak banget gitu ya. Ini harusnya ratusan slide gitu ya. Ada beberapa saya tambahkan sendiri juga. Ini efektif data analisis ini yang intinya adalah kalian betul-betul manage your data nih ya. Presenting, kemudian nanti engagement ini penting karena prosesnya itu capek kadang, apalagi kualitatif ya. Harus hasil wawancaranya itu ditranscribe, dicari kodenya, dicari temanya, banyak tuh prosesnya. Nah, ini harus engage. Kemudian presenting baru nanti mengambil kesimpulan dan logical conclusion dari apa yang kalian tulis. Oke, ini kira-kira begini ya. Ini baca saja, ini masih. Nah ini. Research ini yang menyelesaikan kuantitatif banyak banget akan mendapatkan data gitu ya. Datanya itu banyak. Apalagi kalau variabelnya lebih dari 3 gitu ya. Itu kan datanya banyak banget. Perusahaan aja misalkan kuesioner gitu ya. Ini nanti diperlukan analisa gitu. Nah, ini biasanya data-data ini terpencar semua ya. Ketika dimasukkan, nah ini kalian harus memang mengorganize gitu ya, supaya meaningful gitu. Nah, statistical analysis ini bagaimana kita memakai statistik gitu ya. Ini kan kita berbicara kuantitatif ya. Ada beberapa ini ya
kegunaan dari pengguna statistik. Jadi statistik itu akan summarize, menyimpulkan data mana yang tipikal dan atypical tadi ya. Kemudian mengidentifikasi ini ya peran, bukan berapa, posisi individu terhadap cohort. Cohort ini masyarakat, kesatuan lah ya, kesatuan. Misalkan kalau tadi bagaimana kita mau melihat individu di mahasiswa IBIK ini, cohort itu ya seluruh mahasiswa IBIK gitu. Ini orang yang large people lah, orang yang lebih besar di situ cohort. Apalagi, nah ini penting nih. Jadi setelah itu adalah menunjukkan kuantitatif hubungan antara variabel, menunjukkan perbedaan persamaan antar variabel, atau ada errornya di situ. Ini penting ketika nanti kalian mengetes statistik ya. Baru test for significance finding. Nah, ini baru support decision making other inference about population. Jadi kalian menyimpulkan terhadap sampel yang kalian dapatkan yang representatif terhadap populasi. Ini yang analisis datanya ya. Jadi pertama gitu, kalian menunjukkan dulu kalau kalian judulnya itu adalah pengaruh X terhadap Y. Nah, ini kan hubungan ya. Hubungan sebenarnya pengaruh gitu ya, pengaruh beda dengan ya ada hubungan tapi ada pengaruhnya. Similarities, kesamaan dan perbedaan antara A dengan B, nanti ada persamaan atau perbedaan. Hipotesanya kan ada H0 misalnya. H0 itu tidak ada persamaan antara A dengan B ya, gitu, kelompok A dan kelompok B. Kalau hipotesis alternatif H1 HA itu ada perbedaan gitu. Itu yang nanti kalian akan lakukan tes, baru nanti dibuatkan kesimpulan gitu ya. Nah, ini statistik lah ya. Ini statistik, penggunaan statistik, kalian nanti baca saja ini masih. Oke, sekarang kita masuk nih, ada bahasa Indonesianya lagi. Jadi karena data kuantitatif, informasi yang diungkap melalui angka-angka bukan kata-kata seperti pada penelitian kualitatif, maka analisis data kuantitatif selalu berkenaan dengan prosedur statistik. Statistical procedure. Oleh sebab itu, analisis data kuantitatif tidak lain adalah prosedur statistik atau analisis statistik itu sendiri. Itu ya. Itu. Nah, bagaimana mengenerating statistik nih ya? Kadang, makanya ini teman-teman beberapa lah, banyak ya, bukan beberapa, yang merasa statistik itu scary, menakutkan. Makanya banyak yang udahlah kualitatif aja. Banyak formula di situ, ada calculation, itu menakutkan lah, rumus-rumus, belum lagi penggunaan nanti SPSS, statistical package for the social science, ini singkatannya ya. Ini bagaimana saya belum bisa gitu. Padahal sebenarnya sederhana ya, sederhana. Kalian juga kan sudah belajar statistik di semester-semester sebelumnya. Tapi ini yang membuat frustrasi orang kadang gitu ya. Belum lagi nanti datanya nggak normal, bagaimana cara memakai rumus-rumus t-testnya gitu kan. Ini yang bagi sebagian orang itu menakutkan gitu. Tetapi memang analisis data kuantitatif itu memang mau tidak mau harus dilakukan kalau kalian sudah memilih kuantitatif. Nah, perhitungan statistiknya ini nanti ada dua sebenarnya ya. Ini kalian jelaskan. Ini dua-duanya sebaiknya kalian juga lakukan, walaupun nanti misalkan kalian ini ya pengaruh apa terhadap apa gitu, itu tetap ada deskriptifnya. Deskriptif nanti saya jelaskan seperti apa. Nah, yang penting untuk mengetes apa namanya hipotesa kalian pakai yang namanya statistik. Nah, ini kepanjangan nih. Sebentar saya delete, saya perbaiki dulu. Saya menulisnya cepet-cepet nih, statistik. Oke, ya ini ya. Statistik inferensial. Apa itu statistik inferensial nanti saya jelaskan ya. Ada dua juga sebenarnya statistik inferensial, parametrik dan non parametrik. Inferensial intinya adalah kalian membuat kesimpulan dari sampel terhadap populasi gitu ya. Nah, ini nanti kalian bisa pakai dua, parametrik, non parametrik. Parametrik itu ketika data yang kalian dapatkan itu berdistribusi normal. Nah, kemarin saya sudah jelaskan juga, distribusi normal itu kayak kurva bell gitu ya. Nah, itu. Kalau enggak, ya udah pakai non parametrik.
Nah, biasanya parametrik itu dipakai untuk data yang interval dan rasio, tetapi non parametrik itu nominal dan ordinal. Ini nanti saya jelaskan. Ini udah saya jelaskan juga kemarin ya. Nanti kita ulang lagi ya. Intinya begitu. Jadi jangan sampai salah nih. Jadi kalian ngetes dulu data. Ketika sudah dapatkan kuesioner, ketika sudah dapatkan hasil dari kuesioner ataupun data-data dari tadi ya Bursa Efek Indonesia terhadap annual report, angka-angka, misalkan rasio ROI-nya gitu. Itu kalau sudah dapat, nah kalian tes dulu di sini. Ini distribusi normal atau tidak? Enggak mesti distribusi normal ya. Enggak mesti distribusi normal. Kalau enggak ya pakai non parametrik. Jangan sampai salah ya. Ini banyak mahasiswa yang belum paham nih. Ketika saya uji, ini kenapa alasannya pakai beberapa tes yang harusnya dia non parametrik gitu loh. Tapi ini datanya nggak normal kok pakai parametrik gitu. Nah distribusi normal ini saya ulangi lagi deh. Gini, ini yang garis ya. Ini bell shape. Nah, terdistribusi normal. Nah itu ini minnya rata-rata ya. Terdistribusi normal tuh begitu. Jadi kita sederhanakan aja lah ya. Ini sederhanakan. Ini kalau nilai ujian ini 0 sampai 10 lah ya. Nah, ini kita sederhanakan. Ini yang minnya itu kalau ternyata memang 50 nilainya. Dan yang dapat di bawah 50 dengan yang di atas 50 itu seimbang gitu. Makanya dia normalitas gitu. Intinya begitu. Nah, nanti ada simpangan baku. Ini simpangan baku nih ke sini. Simpangan baku adalah rata-rata dari simpangan terhadap min. Ini kan rata-rata ya, tantangan. Mungkin ada yang dapat 2 di sini berapa orang, ada yang 9 juga, ada yang 10, ada yang 0 mungkin ya. Ini distribusi normal. Artinya normal banget nih. Nah, ini baru pakai parametrik nanti. Gitu. Tapi ada datanya nanti ketika kita dapatkan dia ada skewness-nya, kurtosisnya itu berbeda. Kurtosis itu seperti ini. Datanya gini. Ini 0, ini 10 ya. Ini kita sederhanakan aja. Tetapi dia skewness-nya ke sana gini. Gitu. Ini rata-ratanya di sini minnya. Ternyata memang lebih banyak yang antara nilainya 7 sampai 10 gitu. Jadi condongnya ke kanan di sini. Ini minnya sekitar 7,5 lah ya minnya. Hanya ada 1, 2 walaupun nggak ada cuma 1 doang ini yang dapat nilai 2, 3 gitu. Ini nggak terdistribusi normal gitu. Ini larinya ke sini. Atau nanti yang kurtosisnya terlalu runcing. Terlalu runcing gini, angkanya gini set gitu. Ini 0 sampai 10. Gitu. Ini runcingnya di tengah lah misalkan. Ini 50. Tapi apa namanya? Standar deviasinya kecil. Ini hampir rata-rata 58, 50 sama 54 nilainya. Nah, itu enggak terdistribusi normal juga gitu. Kalau dua macam ini gitu ya. Ini ada tesnya ya. Cara mengetes apakah terdistribusi normal atau tidak. Itu kalian nanti pakai Pearson correlation moment bisa di situ. Itu terdistribusi normal atau tidak. Berarti kalian pakai parametrik. Parametrik itu tesnya berbeda dengan non parametrik. Tapi kalau yang ini ya distribusi parametrik. Tapi kalau enggak ya kalian pakai tesnya non parametrik. Gitu. Ini penting. Makanya kalian tes dulu. Banyak tuh mahasiswa yang ini pakai tes ini. Ini taunya normal atau tidak dari mana gitu. Ini ya, ini kalian nggak boleh salah nih nanti. Oke. Nah, ini kita ulang lagi nih. Nah, ini penting ya karena skala ini pun menentukan kalian mau pakai distribusi normal atau tidak, gitu ya. Pakai parametrik atau non parametrik. Ini skala pengukuran yang kita sudah pelajari kemarin di operasionalisasi variabel ya. Ada nominal, ordinal, ini yang kemudian interval sama rasio gitu. Nominal ini ya. Intinya adalah pakai spesifik kategoris. Itu contohnya kita akan membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu 0, perempuan itu 1 gitu. Kita mau membedakan saja gitu. Nah, nanti pakai statistikalnya, ini pakai frequency distribution mode ini ya. Modus gitu ya. Proportion persentase sama chi-square. Nah, ini nanti kita coba bahas sedikit ya. Nah, ada lagi ordinal. Ini ordinal sama apa namanya interval nih yang agak membingungkan ya. Jadi intinya kalau ordinal ini ya, ini data ini berdasarkan rank. Nah, data dia di-compare untuk menentukan kontras apakah lebih besar dari atau kurang dari. Gitu.
Ini ya, the scale can be rank student within the classroom gitu, position with the peers. Misalkan nilai tadi tuh, nilainya perbedaan antara laki-laki perempuan gitu ya, itu nilainya misalkan berapa, itu ordinal tuh. Dan dia ordinal ini, contoh lagi di sini ada nggak? Ah ini nih, saya coba ordinal, mana nominal? Sorry. Ini ya, ordinal ini untuk menyatakan lebih besar, lebih baik dari yang lain gitu. Dan ya, sebentar saya balik lagi. Gitu. Tetapi ini ya, ini nanti kalau saya akan jelaskan nanti di interval. Ini nanti untuk tes statistiknya dia pakai Spearman rank correlation, Man-Whitney test. Ini macam-macam ya. Dan yang interval itu kayak ordinal, dia ranking, tetapi dia ada 0 poinnya gitu. Sama dia contohnya apa? Dia contohnya nih suhu, temperatur gitu ya. Dia ada 0 sampai kalau ini ya sampai 100 gitu ya. Dan ini bisa di mathematically, dikasih matematik. Misalkan kalau suhunya 50 gitu ya, ditambah suhunya ini akan berguna gitu ya, akan mempunyai arti. Tetapi kalau ordinal tidak. Ini ordinal contohnya adalah tadi skala Likert ya. Skala Likert itu kita pakai gitu ya, skala ranking atau ranking compare untuk hanya membandingkan less atau more gitu. Jadi dia tidak penting, yang penting rankingnya gitu ya. Dan nggak bisa secara matematik gitu. Misalkan tadi skala itulah skala Likert yang 0 sampai 5 gitu kita tanyakan. 0 itu 1 sampai 5. 1 itu sangat tidak setuju, 5 itu sangat setuju. Ini kan sebenarnya ciptaan kita saja. Ada ranking nih, ranking 1 2 3 4. Tetapi angka ini tidak bisa secara matematis kayak suhu. Kalau suhu ruangan kan jelas, dimanapun sama tuh. Kita tambahkan 23 derajat, kita mendidihkan menjadi 60 derajat gitu ya. Ini akan mempunyai arti. Beda dengan di sini nih. Kita mau pakai angka antara 5 sampai 10 sama saja gitu. Ini sama kan, 5 itu sangat tidak setuju, 10 itu sangat setuju. Atau 1 sampai 5 skalanya, pokoknya ada range-nya 5. Itu sama saja. Nggak mempunyai arti karena, tapi kalau di interval angka-angka ini mempunyai arti, mau ditulis nggak bisa seperti ini. Celsius kan nggak bisa, udah kita mulainya dari 10 aja, 10 sampai 110 nggak bisa. Karena dia memang sudah kesepakatan dan itu mempunyai arti. Nilai di 4 itu mempunyai arti apa? 6 itu di arti apa? Atau misalkan kita mau pakai 7 sampai 12 gitu kan. Ini kan 5 juga interval ordinal scale-nya ya. Scale-nya ini 12, 5 juga. Tetapi angka 6 di sini gitu dengan angka 8 lah ya. Dengan 8 di sini beda gitu. Kalau 8 di sini berarti sangat tidak setuju. Kalau di sini kan 8 di sini netral nih gitu. Jadi tidak mempunyai, yang penting kita mau membandingkan lebih besar atau lebih kecil. Pokoknya 8 lebih besar dari 7 gitu. Nah, kalau di sini itu ya. Jadi ini positionnya kalian. Tapi kalau interval ini 0 poinnya ada tuh 0 sampai 100 dan antar situ, antar angka-angka itu mempunyai arti. Itu ya. Nah, kalau nanti kalian pakai interval scale, ngujinya ya pakai ini. ANOVA, t-test. Jangan sampai nanti kalian pakai ordinal tapi ngujinya ya ini termasuk ya. Ini termasuk interval pun pakai ini juga, tetapi ada tambahannya gitu. Jadi jangan sampai nanti kalian interval tapi enggak pakainya beda dengan yang di sini gitu ya, tidak sesuai. Gitu ya. Nah, kalau rasio jelas. Rasio ini membandingkan tadi ROI kan, return on investment, laba dibagi dengan investasi. Itu kan rasio berapa persen, dia 0 sampai 100 persentase ya. Nah, persentasenya gitu ya, persen gitu. Nah, 0 gitu ini ya. Ini nanti pakai apa? Pakai geometric mean, percentage inferential procedures. Itu ya. Jadi penting nih kalian mau memakai apa karena nanti mempengaruhi pengetesan kalian mau pakai apa gitu. Ini disamerikan lagi ya.
Jadi kalau objek itu berbeda antara yang lain itu pakai nominal. Ordinal itu bigger, better. Kayak tadi ya. Tadi yang skala Likert itu. Kemudian interval itu ada degree, inches, gitu ya. Meteran ya. Meteran tuh tinggi badan antara 0 sampai 100 kan ada tuh ya. Sampai yang nggak tertinggal lah, misalkan 200 meter. 200 cm, sorry. Nah, ini posisi orang beda-beda di sini. Nah, ini interval nih, atau suhu tadi ya. Kemudian rasio ini ya lebih terang, lebih banyak gitu ya. Ini perbandingan ya, perbandingan. Rasio namanya juga rasio. Oke, nah ini deskriptif gitu ya. Jadi deskriptif itu digunakan untuk memberikan gambaran, menyajikan ringkasan data dari populasi sehingga informasi apa adanya bisa diperoleh. Ini belum kita interpretasikan, biasanya deskriptif begitu. Jadi kalau responden kita dari 100 mahasiswa akuntansi kita jelaskan latar belakang pendidikannya, bisa jadi rumahnya, orang tuanya, umurnya. Kalau memang ada pertanyaan yang relevan di situ, kita jelaskan di deskriptifnya. Ini nanti pakai distribusi frekuensi bisa. Distribusi frekuensi itu yang menjawab rata-rata wanita itu menjawab kemudahan untuk melakukan kecurangan akademik itu berapa gitu. Itu contohnya ya. Tapi kita belum lakukan pengujian hipotesis. Ini hanya menggambarkan saja jawaban mereka, profil mereka gitu, profil mereka ini ya. Nah, ada nilai rata, tengah, modus gitu ya, variability. Range-nya ini disajikan. Ini penting ya, ini kadang nggak disajikan nih. Deskriptifnya nggak ada langsung ke inferensialnya. Oke, kemudian ini sama ya, ini sama dengan yang tadi. Ya, apa nih? Ya, tadi ada dua nih, tendensi, dispersion sama relationship. Jadi nanti kalian kalau tendensi itu cenderungnya kemana, gitu, cenderungnya kemana? Misalkan performanya, attitude-nya, opinion-nya dari partisipan itu ketahuan gitu ya. Nanti pakai rata-rata, median, nilai tengah ataupun modus, nilai yang paling banyak muncul modus. Ini dispersion itu dia sebarannya gitu. Ini biasanya pakai standar deviasi ya sebarannya. Range-nya itu high dengan low. Ini biasanya standar deviasi dipakai. Dan yang terakhir relationship, ya jelas bagaimana hubungan gitu ya, correlation koefisien nanti pakai direction and degree of relationship gitu. Jadi direction misalkan pengaruh positif atau negatif dan berapa derajat hubungannya gitu. Ini ya nanti ya hubungannya. Ini beda ya kalau hubungan dengan nanti regresi itu ada kalau hubungan itu antar data itu ada kenaikan, tapi siapa berpengaruh terhadap mana itu nggak jelas. Nah, kalau kalian mau tahu pengaruh X terhadap Y apakah berpengaruh atau mempengaruhi atau tidak itu pakai regresi nanti. Kalau hubungan tuh hanya membandingkan kok setiap ada kenaikan A dia ada kenaikan B atau setiap ada penurunan A kenaikan A ada penurunan B. Itu namanya ada relationship. Nah, kita menguji nanti correlation, tapi tidak regression yang pengaruhnya ya. Ini beda lagi tesnya nanti. Nah, nanti saya jelaskan. Ini contohnya ya. Statistik ini pertanyaannya ya begini. Oke, faktor apa sajakah yang mempengaruhi X? Kan ada pertanyaan nih nanti. Oh, ini ada faktor-faktor ini gitu ya. Berapa orang yang menjawab faktor misalkan tadi kecurangan akademik karena lemahnya pengawasan ada berapa persen. Itu aja jadi dideskripsikan hasilnya. Kemudian misalkan menjawab motivasi gitu ya. Motivasi ada berapa persen gitu. Bagaimana pemahaman X terhadap Y gitu. Nah, ini juga nanti pakai frekuensi rata-rata atau bagaimana sikap X terhadap Y. Ini statistik, contoh statistik deskriptif. Lalu inferensial. Nah, sekarang inferensial ya. Kalau inferensial ini tadi deskripsikan hasilnya pakai bar gitu, pie chart. Sekarang ini
untuk membuat kesimpulan tentang populasi, inferensi tentang populasi dari probabilitas sampel. Jadi dari sampel itu kita mau uji ini kesimpulannya apa, apakah hipotesanya kita terima atau tidak, itu perbedaannya. Nah, kalau tadi yang statistik deskriptif itu hanya menyajikan saja, menyajikan apa adanya, jawaban, profil. Tapi kalau sekarang ini kita sudah membuat pengujian. Nah, intinya gitu ya. Kalau deskripsi itu hanya penyajian saja, data-data supaya responden itu paham gitu ya, frekuensi, mean, standar deviasi. Tapi kalau di sini sudah pengujian inferensial. Kita mau menguji hipotesa, kita mau menguji korelasinya berapa persentasenya, degree-nya, derajatnya. Kita mau menerima hipotesa atau tidak gitu. Ini yang disebut dengan inferensial. Agar nanti kita menggunakan sampel kan, sampel yang representasi terhadap populasi. Gitu. Kemudian ya ada dua nih tadi ya, non parametrik dengan parametrik. Ini kalau kalian coba statistik parametrik ini gini. Jadi data nih nanti ya. Tadi saya udah jelaskan di depan ya, data kalian lihat normal atau tidak normal. Bukan berarti tidak normal itu salah gitu ya. Enggak salah. Jadi akhirnya harus normal. Ada beberapa mahasiswa yang begitu, ini data saya harus normal, normalitasnya harus enggak. Bisa saja tidak normal. Gitu ya, tidak normal. Yang penting adalah tadi yang saya bilang bahwa bisa diuji dulu gitu. Kalian uji kalau memang tidak normal ya nggak apa-apa pakai statistik non parametrik. Kalau pakai normal nanti pakai statistik parametrik gitu. Tadi saya sudah jelaskan ya perbedaan antara data itu terdistribusi normal atau tidak normal. Nah, nanti sekarang nih kita coba lihat YouTube ya. Ini saya sudah pilihkan. Semalam saya cari-cari mana yang supaya lebih gampang nih, kita coba tonton dulu deh. Ya, nah, ini kalian harus nonton nih, nanti saya tanya ya. Ini YouTube-nya kita coba. Ini Inggris India ya, jadi bahasanya agak logatnya logat India. Coba saya buka dulu. Bentar. Kalian biar lebih paham. Banyak banget ya kalau kalian lihat YouTube itu nanti yang bisa kalian pakai. Saya share screen dulu ya. Ini saya stop share. Ya. Oh ya, ini saya mau coba pakai login SPSS, gagal terus tadi pagi, lupa saya passwordnya apa ini semalamnya. Padahal saya udah install pakai trial ya. Saya belum di laptop ini saya belum pakai yang bayar gitu ya. Mana ya? Sebentar. Oh, bukan di sini. Sorry. Google Chrome. Ya nggak apa-apa di sini lah. Oke, YouTube. Oh, saya kopas. Ini kalian tonton dulu bagaimana parametrik dan non-parametrik. Wenn du mehr als 10.000 Euro auf einem Bankkonto hast und nicht willst, dass das Geld bald in Flammen aufgeht, solltest du jetzt sehr gut zuhören und handeln. Die EZB lässt ihre Gelddruckmaschine aktuell auf Hochtouren laufen, was in kurzer Zeit zu einer massiven Inflation führen kann. Today's topic is about parametric and non-parametric tests. And let's get started. Why are you interested in this topic? You want to calculate a hypothesis test, but you don't know exactly what the difference is between a parametric and a non-parametric test. And you're wondering when to use which test. If you want to calculate a hypothesis test, you must first check the assumptions. One of the most common assumptions is that the data used must show a certain distribution, usually the normal distribution. Simplified, we could say that if your data is normally distributed, parametric tests are used. For example, the t-test, the ANOVA, or a Pearson correlation. If your data is not normally distributed, you use a non-parametric test. For example, a Mann-Whitney test or a Spearman correlation. What about the other assumptions? Of course, you still have to check if there are further assumptions for the respective test. But in general,
there are less assumptions for non-parametric tests than for parametric tests. So why then do we need parametric tests? Parametric tests are generally more powerful than non-parametric tests. What does that mean? Let's say you have formulated your null hypothesis, which is, for example, the salary of men and women does not differ. Whether the null hypothesis is rejected depends on the following things: on the difference in the salary and also on the sample size. In a parametric test, a smaller difference in the salary or a smaller sample is usually sufficient to reject the null hypothesis. So if possible, always use parametric tests. And now there are still two open topics. First, I'll show you what the most common parametric and non-parametric tests are, and then I will explain to you how you can easily calculate these tests online with DataTab. Usually, for the most common parametric tests, there is always a non-parametric counterpart. If you only have one sample, the parametric test is the simple t-test and the non-parametric test is the Wilcoxon test for one sample. If you have two dependent samples, on one side it is the paired t-test and on the other side it is the Wilcoxon test. If we look at independent samples, it's the unpaired t-test and the Mann-Whitney U-test. If you don't know exactly what dependent and independent samples are, just watch my video about it. You can find the link in the video description below. If you have more than two independent samples, you use the analysis of variance or the Kruskal-Wallis test. And finally, if you have more than two dependent groups, you use the ANOVA with repeated measures or the Friedman test. If you want to calculate the correlation between two variables, you can use either the Pearson correlation or the Spearman correlation. You can find the link to this overview in the video description. If you want to analyze your data by using DataTab, you just visit datatab.net and you click on the Oke, itu ya contohnya. Nah ini bagus sebenarnya, saya juga baru temukan semalam ya. Ini ada, dia kasih contoh gitu ya. Kita nggak perlu SPSS sebenarnya. SPSS kalian harus melakukan, kalau ini udah diolah sendiri nanti. Kita tinggal memasukkan data. Caranya bagaimana. Nah saya lanjut dulu sedikit ya sebelum kita contoh nanti. Saya akan kasih contoh bagaimana menggunakan pakai bantuan tadi ini ya, data tab ini. Jadi kalau kalian mau belajar, saya juga baru ketemu semalam lagi nyari-nyari pengganti SPSS gimana yang enaknya. Ini pakai data tab. Tapi insya Allah nanti pertemuan berikutnya saya akan coba jelaskan ya. Oke, kita lanjut dulu aja. Parametrik ini sebelum kita masuk ke contoh tadi ya. Comparison of groups, compare mean. Nah, ini tesnya juga beda nih. Jadi kalian hanya membandingkan mean antara dua sampel. Kalau tadi ini ya, nah, ini yang bikin scary itu begini kan. Jadi kalian scarein, banyak banget. Saya pakai tes apa? Nanti betul nggak yang saya tes itu yang sudah memilih kuantitatif, ini yang kalian harus lakukan nanti. Jadi comparison of group gitu. Misalkan tadi kalau di data tab nanti kita coba latihannya. Di sini ada gaji antara laki-laki dengan perempuan. Kalau hipotesa kalian, gaji laki-laki itu pasti lebih tinggi dari perempuan karena biasanya laki-laki itu jabatannya lebih tinggi, kebanyakan gitu ya. Para manajer, menteri, apa kan rata-rata dominan laki-laki ya, gitu ya. Top manajer itu kalau kalian lihat lah, direktur perusahaan apa itu rata-rata ini. Ketika di sampel ya otomatis lebih tinggi gitu ya. Nah ini kita hipotesanya bahwa terjadi perbedaan hipotesa nolnya ya, hipotesa nolnya itu tidak terjadi perbedaan rata-rata antara gaji perempuan dengan laki-laki. Yang hipotesa alternatif atau HA-nya itu terjadi perbedaan. Kita cuma mau membandingkan itu saja, gitu. Terjadi perbedaan atau tidak sini, gitu. Ini belum ada correlation regresinya ya. Ini jadi comparison of groups.
compare min. Minnya kita lihat, minnya di sini berapa, minnya di laki-laki berapa, min itu rata-rata ya gajinya. Perempuan berapa? Oh ternyata gaji laki-laki itu rata-ratanya 8 juta gitu. Perempuan cuma 5 juta. Oh jadi terjadi perbedaan. Itu gampangnya begitu kan nggak semudah itu juga kan. Kalau pakai statistik, nah pakai tesnya nanti tes ANOVA, MANOVA gitu. Ini yang penting. Kemudian kalau measure of association between two or more variable correlate nih ya, ada hubungan, gitu, hubungan antara A dan B. Itu contohnya kalau hubungannya itu tadi motivasi belajar, ada hubungan gini aja, ada hubungan gaji dengan jenis kelamin, gitu ya. Jadi kalau semakin usia dengan gaji gitu ya, semakin tinggi usia, gajinya kok semakin tinggi gitu ya kita hubungan. Berarti ada hubungannya nih, association. Tapi kita tidak tahu mana yang berpengaruh nih, gitu. Atau gini, jangan usia lah, perempuan dengan gender dengan gaji. Kok kalau laki-laki itu lebih tinggi, itu kan ada hubungan ya, perempuan lebih rendah gitu. Tetapi mana yang mempengaruhi saya nggak tahu gitu loh. Jadi belum ada pengaruhnya. Di sini cuma hanya mengasosiasi antara dua variabel. Jadi apakah memang si gaji berpengaruh terhadap gender atau gender berpengaruh terhadap ini, kita nggak cari. Yang penting kalau ada kenaikan ini, dia ada kenaikan yang ini. Kalau ada penurunan ini, dia terjadi penurunan ini. Atau kebaliknya negatif. Kalau ada kenaikan ini, terjadi penurunan yang satunya lagi. Gitu. Ini tapi ada asosiasinya nih, ada hubungan nih. Gitu. Itu kalian nanti kalau mau nyari begitu, pakai Pearson Product Moment. Pakai regression. Nah, kalau regression itu tadi pengaruh ya, udah pengaruh. Canonical Correlation Analysis. Ini ada semua di SPSS ya. Jadi kalian tinggal ngetes aja. Sebenarnya SPSS itu kalau kalian ngerti, kalian sudah paham mau tes apa, konsepnya bagaimana, itu 5 menit jadi itu. Kalian tinggal nanti interpretasi dari hasilnya yang ditampilkan gitu. Gitu ya. Tapi kan pemilihan yang ini nih yang agak susah nih. Kalian mau pakai yang mana? Gitu. Ini yang harus dijelaskan. Kalau skripsi kalian harus bisa menjelaskan dengan baik. Kalau yang dosen pengujinya paham, wah kalian kalau lemah begini disuruh ulang gitu loh, suruh ulang datanya, coba cek diolah lagi gitu ya. Kan jangan sampai ya, makanya harus paham di sini. Kemudian, ini apa nih? Untuk compare mean ya, tadi di sini ada compare mean, satu lagi adalah asosiasi. Asosiasi itu yang kalau regression itu bisa pakai yang pengaruhnya ya. Ini tes. Ini ada 2 independent sampel tadi, laki-laki dengan perempuan. Apakah perlakuannya apakah sama atau berbeda, intinya begitu. Ada yang berbeda atau sama gitu. Pakai analisinya ini yang kalau lebih dari 2, ini ya, compare mean-nya lebih dari 2 pakai ANOVA, analysis of variance, itu ANOVA singkatannya ya. Atau MANOVA, multifaktor. Ini contohnya gini. Oh, ntar ada contohnya. Kalau Pearson Product Moment ini untuk mencari koefisien korelasi antar dari variabel data interval atau rasio. Ini penting ya. Ini ya. Oke, gitu ya. Ini Pearson nih. Jadi korelasi aja, korelasi. Coba saya jelaskan dulu ya. Korelasi itu kan jelas berapa gitu ya. Ini gimana ya caranya? Oke. Korelasi itu 1 sampai 100, 0 sampai 1 lah ya, atau -1. Itu korelasi negatif. Nah, itu. Jadi korelasi itu begini gini ya. Aduh, saya coba buat ya sini aja ya, nggak apa-apa ya. Gini, korelasi yang sempurna 1. Ini misalkan apa di sini ya? Di sini gaji lah, ini X-nya gaji nih. Gaji gitu. Di sini Y-nya ini umur. Umur ya gitu. Nah, kalau umur di sini misalkan 1 gitu ya. Umur kan pakai angka ya. Ini kelipatan 5 lah ya. Ini saya bikin baru aja lah. Ini kecil banget jadinya. Ini saya mau membandingkan. Sorry, saya ini kan dulu share screen. Saya buat ini baru, slide baru.
Oops. Oke, gini. Ya, ini ada sumbu gitu ya. Saya pakai mouse nih, jadi nggak begitu bagus. Ini gaji. Ini yang saya mau tahu korelasinya ya. Korelasinya itu 0 sampai, korelasi itu 0 sampai 1 lah ya. Nah, ini kalau 1 sempurna gitu ya. Ini umur. Gitu. Umurnya kita mulai orang kerja 20 lah, kelipatan 5 di sini ya. 20, 25, gitu. Ini 30, 35 gitu. Nah, gajinya kita mulai starting dari UMR lah. Ini 4 juta ya di Bogor itu ya. Gitu. Nah, ternyata ketika kita masukkan gitu angka-angka orang gitu ya, umur 4 juta itu gajinya umur 20 itu gajinya 4 juta gitu. Kemudian 5 juta, ini korelasi sempurna lah ya. 5 juta umur 25 gajinya 5 juta. Umur 30 ini sempurna. Ini kan contoh aja 6 juta. 30 itu 6 juta berarti di sini. 7 juta dia gajinya 35. Nah, ini jelek banget di sini ya. Ini 35 7 juta. Berarti ada korelasi di sini. Gitu. Set. Nah, ini korelasinya sempurna nih 1 gitu ya. Gitu. Oh. Ini korelasi ini setelah ada 10 sampel misalkan ya. 10 sampel tuh rata-rata begitu. Yang B pun begitu, si A begitu, si C begitu. Si ini begini gitu ya. Si ini begitu umurnya 25 dia segini. Nah, ketika kita rata-rata dia begini. Itu yang disebut dengan korelasi sempurna. Berarti ada hubungan antara umur dengan gaji gitu. Tapi juga bisa jadi ngacak dia, scatter gitu ya. Scatter saya pakai pulpen yang warna lain. Green. Nah, ada nih. Ternyata dia umur 35 gaji cuma 4 di sini ya. Kemudian umur, ini kan bisa dikasih garis lurus ya, ada 10 responden. Umur 25 gajinya 5 juta. Umur 20 ada yang malah sampai 7 juta gitu. Ini nyebar gini ya. Ini nggak bisa nih. Ini nggak jelas, nggak ada hubungan berarti. Berarti nggak ada hubungan antara gaji dengan umur gitu. Ini usia nih, usia ya. Nah, gitu. Ini nggak ada hubungannya. Atau kebalikannya. Ini yang umur 20 kok gajinya 7 juta di sini. Umur 25 ini jadi begini kalau negatif gitu. Ini korelasi sempurna nih. Ini kalau sempurna gitu. Tapi ada juga yang nggak sempurna. Nggak sempurna itu kecondongannya ini. Kecondongan dari grafiknya ini gitu. Ya biasanya begini misalkan gini condongannya gitu ya. Naiknya pelan-pelan. Nah, ada hubungan sih misalkan umur 20 gajinya 4 juta, tetapi umur 25 gajinya cuma 4,5 gitu ya. Ini sedikit. Jadi dia enggak korelasi sempurna. Kemungkinan besar dia kalau ada hubungan tapi kecil itu mungkin 0,2 gitu. Hubungannya 0,2 gitu. Atau di sini 0,5 ini ya di atas 0,5 hubungannya kuat gitu. Artinya apa? Ini maksudnya begini ya. Setiap kenaikan 5 terjadi kenaikan 1 juta gitu. Ini sempurna nih. Jadi ini naik umurnya 5 bedanya 5 naiknya 1 juta. Ini naik lagi 5 ini naiknya 1 juta. Gitu itu sempurna tuh. Jadi setiap kenaikan X di sini terjadi kenaikan Y yang konstan gitu. Tetapi kalau enggak misalkan ini naiknya 5 juta ya umurnya apa namanya naik 5 tapi kenaikannya cuma 2 di sini 200.000 gitu. Tapi ada kenaikan. Gitu. Ini naik lagi ke sini, ini ada tetapi kenaikannya lebih tinggi lagi 600.000. Jadi slope-nya itu enggak begitu kayak seperti ini gitu. Itu ada kenaikan mungkin cuma 0,2. Bahkan ada satu orang yang turun gitu, turunnya juga kecil. Berarti hubungannya tidak terlalu kuat, dia 0,2.
gitu. 0,5 sedang-sedang lah. Kalau kenaikan 5 tahun di sini kenaikan 500.000 gitu ya, 500.000 kalau di rata-ratain ya, semua rata-rata itu. Kemudian di sini ada 200.000, di sini naiknya ada yang sampai 1 juta gitu. Ketika jadi nggak sempurna, dia mungkin ada kenaikan. Setiap kenaikan ini terjadi kenaikan ini yang hampir stabil. Ini mungkin 0,8 nanti regresinya. Inilah yang kita cari gitu loh. Gitu ya. Nah, ini semoga kalian paham nih. Itu yang kita sebut dengan ini. Nah, sekarang ini eksperimental ya, t-test. Jadi apakah perbedaan signifikan antara X dan Y? Ini pakai t-test. Kalau antara X, variabel Y dan Z itu pakai ANOVA. Nanti kita contoh ya, ada contohnya tuh di data tab tadi. ANOVA ini antara X, Y, antara X dengan B, ini banyak ya, faktorial, makanya dia faktorial. Kemudian correlation, ini korelasi hubungan. Nah, kalau tadi di sini perbedaan ya, similarity sama difference, pakai t-test dia. T-test, ANOVA, atau perbedaan antara tadi gaji. Laki-laki, perempuan, gajinya berapa? Gitu, gajinya. Ini dari beberapa orang kita cek, ini perbedaan. Kemudian kalau korelasi, hubungan, apakah ada hubungan X dengan Y? Gitu, di sini. Oops, lebih. Ini ya. Apakah terhadap hubungan antara X dan Y? Tadi gaji, laki-laki, perempuan, ternyata hubungannya nih. Kalau laki-laki cenderungnya gajinya lebih besar. Ini pakai Pearson Product Moment Correlation. Tapi ini pengaruh nih ya. Kalau ada pengaruh dia regression nanti. Antara X1 dan Y, X2 dengan Y ini biasanya lebih dari 1. Apa hubungan antara X1 dan Y, X2 dan Y? Nah ini canonical gitu. Nah, non parameter juga begitu. Kalau hubungan, nah ini beda lagi tesnya nanti. Nah, ini kalian harus paham nih ya, banyak banget ya. Ada kalau sampel saling berhubungan itu pakai apakah itu dependent atau independent itu dilihat juga dulu nanti. Ini pakai Wilcoxon gitu ya. Ini sering kita pakai juga nih Wilcoxon. Kalau dia datanya tidak terdistribusi normal. Gitu. Terus oke. Penafsiran data, nah ya datanya ditafsirkan. Bagaimana nanti kalian melakukan kalau sudah dapat hasilnya di statistik kalian melakukan tafsiran data. Nah ini sekarang bagaimana kalau compare mean hipotesa, gitu ya. Ini saya langsung contohkan nanti ya. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah ini menentukan H0 sama H1-nya. Hipotesis 0 sama hipotesis. Jadi kemudian H0 sampai H1 udah jelas tadi. Misalkan terjadi perbedaan antara gaji laki-laki dan perempuan, itu H1. H0-nya tidak ada perbedaan. Baru kita nilai pakai statistik table T-nya, baru kita hitung T-nya, nilai T-nya kita bandingkan. Kalau T-nya angka T output itu hitung lebih besar di table, maka kita tolak HO-nya. Jika T hitung lebih kecil di table, maka HO diterima. Atau berdasarkan nilai probabilitas. Ada signifikansinya nih. Ini kalau 5%, maka kalau probabilitasnya di bawah, gitu ya, itu kita tolak. Tetapi kalau di atas nilai probabilitas, itu HO diterima. Nanti saya jelaskan ya contohnya nih. Nah, korelate juga begitu. Ini masih bingung, saya yakin ya. Nah, ini korelasinya ya, tadi 0 sampai 1 gitu ya. Tapi juga ada signifikansi hasil. Kita pakai apakah ditolak atau diterima. Ini hipotesanya. Nih, coba langsung kita coba. Oke, nah kita latihan ya, coba ya. Tapi latihannya sudah ada datanya nih. Jadi gini, kalian buka nanti, buka yang tadi data tab. Saya sarankan buka di data tab. Saya buka lagi di calculate. Nah, ini dia. Saya share screen ya. Ya, nanti kalian buka. Kalau udah ada ekspresi sih bagus kamu buka. Ini data tab net. Ini yang tadi videonya tuh. Ini dari Austria, sorry bukan India ternyata. Data tab net. Kalian buka saja. Ini udah ada contoh. Tapi kalau mau pakai data sendiri ini bayar ternyata. Tadi pagi saya coba lagi bayar. Jadi gini.
ini dia sudah sediakan gitu ya data tab ini ya, statistik kalkulator. Ini contohnya gini. Kalian kan udah tuh tadi misalkan pakai kuesioner ataupun pakai data sekunder gitu ya. Jadi kalian ingin di sini udah ada variabelnya nih. Ini variabel. Ada gender, male, female, ada salary-nya, gaji, ada age itu umur, ada place, tempat tinggal, ada tinggi badan bahkan ya. Berat badan. Ini ada perusahaannya, ada academic degree. Apakah kalian lulus sarjana atau tidak ada gitu. Inilah yang disebut dengan variabel. Variabel itu sesuatu yang berbeda, nggak ada yang sama. Salary kan akan berbeda semua kan. Gender juga kan ada laki-laki perempuan. Bisa bedanya cuma 2 saja, nggak apa-apa. Age beda. Nah ini tergantung. Ini data apa nih? Ini salary ini data nominal gitu atau data interval atau data ordinal. Kita harus tahu dulu. Gitu. Weight ini juga seperti apa? Data interval, nominal atau ordinal atau rasio gitu. Ini kalau ini jelas ya, ini nominal nih karena membedakan gitu ya, female tuh female dengan male gitu ya. Ini apa data age itu apa? Apakah interval? Kalau interval itu kayak suhu, berat badan, umur itu interval karena berpengaruh angka-angka 33 dengan 43 itu berbeda gitu. Jadi menunjukkan lebih tua mana gitu. Weight juga begitu, lebih berat mana. Nah, ini yang disebut dengan data interval. Nah, itu ya. Ini company juga ini. Company itu nominal karena pekerjaannya itu beda di mana gitu. Degree juga nominal. Place apalagi ya, tempat tinggal nih gitu. Nah, kalian coba nanti ini udah ada datanya nih ya. Misalkan kalian mau pakai ini metrik ini dia yang ke interval ya. Kalau di sini bilangnya metrik. Ordinal itu academic degree ternyata. Ordinal. Dia pakai academic degree. Kita mau pakai ini tesnya banyak nih. Deskriptif. Oke, kayak saya pengen masukkan deskriptifnya ya. Deskriptif. Sorry. Ini belum ada muncul. Kayak saya cari ini dulu. Variabelnya ya. Variabelnya ini saya pengen lihat deskripsi data dari salary, age dengan weight. Tinggi badan, udah. Nah ini berarti dia mengkalkulasi sendiri. Ini kalau kita masukin di Excel, udah muncul min-nya. Salary rata-rata gitu ya. Rata-ratanya adalah $2.269. Ini per bulan harusnya. Per minggu. Kalau di sana kan gaji per minggu ya. Saya nggak tahu per minggu atau per bulan lah, kita anggap per bulan. Per minggu lah. Nah, 2.269 ini rata-rata dari 12 orang gitu. Nanti inilah ada statistik deskriptif gitu ya. Standar deviasinya berapa? 658. Artinya sebaran ya. Standar deviasi itu sebaran, rata-rata sebaran. Ada yang di bawah, berarti kalau minus 1 standar deviasi ini ada yang nilainya nanti di bawah ini dikurangin aja atau ditambah gitu ya. Ditambah itu berarti sebarannya 1 min ditambah 1 standar deviasi gitu. Rata-rata age-nya 38 tahun. Nah, ini ya ada yang 33, ada yang 48, tapi rata-ratanya 48. Weight-nya rata-rata 76,02 kilogram apa nih ya, pounds. Ya, kilogram lah. Ini orang sana kan berat-berat ya. Ini standar deviasinya. Maksimumnya 1.200, minimum ya gajinya, ada yang sampai maksimum gajinya 3.000 di sini. Inilah statistik deskriptif. Jadi kalian nanti harus lakukan ya contohnya pakai tabel begini. Ini kalian jelaskan dulu gitu. Jadi ketika kalian ingin ini histogramnya gitu ya. Histogramnya kalian harus menjelaskan ini dulu dalam kata-kata, dalam tabel dan sebagainya. Ini yang disebut dengan statistik deskriptif. Jadi dari nilai itu ini banyak ya bisa diambil variansnya gitu ya. Ini bisa diambil. Itu yang deskriptif ya. Ini kalau variabelnya beberapa kita ambil. Nah sekarang ini charts juga ada muncul. Chartsnya ya, salary, age. Ini biasanya kalau deskriptif pakai charts. Ini chartsnya bagus juga nih. Nah, ini maksimumnya berapa, kuartal 3-nya yang paling atas, 1/3 di atas itu berapa, mediannya berapa, minnya berapa. Gitu. Ini ya, nilai tengahnya, nilai rata-ratanya berapa. Ini pakai chart. Nah sekarang t-test. Nah, ini ya t-test ya. T-test ini kita mau pakai hipotesa gitu ya. Dari sini kita mau cek dulu nih, apakah tadi ya ada perbedaan antara gender laki-laki dengan perempuan dengan gajinya.
Itu ya kita contoh. Ini berarti ya salary dengan age. Gitu, kita t-test nih. Nah, null hipotesisnya ini. Tidak ada perbedaan antara gaji dengan umur. Alternatifnya H1 atau A, ada perbedaan antara gaji dan umur. Itu kita membandingkan di sini. Apakah gaji berbeda, ada perbedaan dengan umur. Itu tadi pakai apa? Pakai t-test. Kalau kita masukin ya. T-testnya pakai one side atau two side. Kalau one side, ini two side ya, two side. Kalau one side dia biasanya lebih besar atau lebih tinggi. Ini kalau ini pasti ada pertanyaan. Nah, gitu ya. Salary lebih besar dari age atau salary lebih kecil dari age. Itu biasanya dia yang two tail kemarin saya jelaskan tuh. Ini agak sulit nih kalau harusnya pakai distribusi normal ya. Tadi kan ya. Kalau one tail atau two tail, two side ya. Ini kita two side aja lah, two side. Jadi kita mau melihat perbedaan saja. Tapi kalau kamu mau bilang laki-laki gajinya lebih besar dari perempuan gitu. Nah, ini baru one side ya. Ini kita two side itu berarti dua-dua dari sisi normal yang di kiri kanannya. Ini begini, berarti statistical significance-nya berapa? 0,05. Ini apa itu statistik? Ini kalian baca aja nanti. Ini keterangannya lengkap ya. 0,05 itu tingkat keyakinan kita. Berarti kita 95% yakin dengan hasil kita. Intinya begitu. Nah, ini ya. Baru kelihatan muncul nih. Kita pakai Excel, pakai SPS, munculin dek, masukin. Mau pakai apa? Pakai yang t-test. Ada di situ t-test. Nanti baru muncul nih. N ini populasinya ya, min-nya berapa, salary-nya gitu, age-nya berapa, ini masih sama kayak tadi ya. Baru nanti t-testnya ini. Nah, hipotesis tesnya di sini kayaknya. Ini perlu ini enggak ya? Saya coba cek. Ini dia. Tadi saya nemu langkah-langkahnya. Ini degree of freedom ini lebih kecil dari 0,01. Ini correlation-nya nih. Nah, ini ya correlation-nya tadi 0,68 tadi ya. Berarti ini berpengaruh gitu ya, berpengaruh. Setiap kenaikan, kalau sempurna itu kan tadi tuh yang gajinya umur 25 4 juta, umur 30 4 juta. Ini satu harusnya ini tapi 0,68 dia correlation-nya. Gitu ya. Correlation-nya 0,68 berarti cukup berkorelasi nih. Karena hampir satu ya, di atas 0,5 ini ada korelasinya adalah antara gender dengan gaji. Gitu. Nah sekarang kita mau melihat, sebentar ini tadi ada contohnya ya. Apakah ini hipotesanya kita terima atau tidak gitu ya? Intinya gitu. Kita mau melihat apakah hipotesa ini kita terima atau tidak. Ada langkah-langkahnya tadi. Kita harus ambil T hitungnya dulu, T table baru kita bandingkan. Kalau T hitung lebih besar dari T table, itu kita terima hipotesanya. Sebentar ya, saya coba buka lagi. Nah, ini dia. Tapi ini udah ada belum? Oke, ini dia ya. Jadi pakai one sample t-test. Kita one sample di sini ya. Kita pakai one sample contohnya. Ini kalau independent. Nah, karena harus bayar kalau yang pakai itu. Ini one sample t-test. Ini ya. Ini tadi bagaimana tadi kita harus mau mencoba apakah ini berdistribusi normal atau tidak dulu gitu. Ternyata setelah kita lihat di sini berdistribusi normal gitu ya. Ini berdistribusi normal. Oke. Terus apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah mengetes hipotesa. Null hipotesis ini ada two tail, kita tadi pakai two tail. Jadi kita mau membandingkan min rata-rata antara dua min populasi, dua sampel tadi. Laki-laki dengan perempuan, berapa laki-laki, berapa perempuan, rata-ratanya, apakah terjadi perbedaan atau tidak, gitu. Nah ini contohnya, berarti kita coba lihat ini lain lagi ya, ini pakai contoh lah, contoh yang lain ya. Ini student nih, ini student, nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 12 student. Ini skornya
Ini ya 28 sampai 38. Ini skor kita anggap nilai lah ya. Gitu nilai. Ada skor paling student 128 sampai 38. Standar errornya berapa? Ini significance level, significance 0,05. Kita mau membandingkan ya, kita membandingkan apakah terjadi perbedaan gitu ya. Nah, apakah terjadi perbedaan antara ini dengan satu sampel itu antara perbedaan gitu ya. Apakah terjadi perbedaan? Hipotesisnya sama lah dengan yang tadi gitu. Nah, kita ingin mencari dulu ini number dari sampelnya ada 12 gitu ya. Mean value-nya berapa? Rata-rata di sini dari 12 orang ini 32. Standar deviasinya berapa? 5,47. Dari rata-rata ini simpangannya berapa gitu kan? Ini 5,47. Ya. Kemudian T-value-nya. Nah, ini kita mau lihat T-value. T-value ini tadi ya, ini ada rumusnya sebenarnya. Tapi kalau kalian pakai SPSS, ini akan muncul T-value yang kita hitung dulu nih secara manual. T-value ini cara nyarinya bagaimana? Ini ada rumusnya nih ya. Sehingga ini T-value yang kita hitung gitu ya. Kita hitung ini X ini rata-rata dikurangi mu. Mu ini 28 di sini, kemudian dibagi standar deviasi ini dapat 2,75. Degrees of freedom-nya berapa? 11. Ini biasanya dari nilai populasi sampel dikurangi 1 jadi 11. Ini kita bisa lihat nanti ini udah dapat nih T-value-nya. Kita bisa ambil dari tabel T hitung. Gitu ya, T hitung critical value-nya berapa? Critical value-nya di sini kita cari pakai tabel. Kalau kalian lihat tabel T hitung itu udah muncul tuh. Jadi berapa ini munculnya ya. Ini berapa nilai critical value. Jadi kita membandingkan nanti kita udah dapat nih T-value-nya 2,75, tetapi berapa critical value-nya dari T-table. Nah, T-table yang kita ambil, cara nyari T-table-nya bagaimana? Kita lihat. Pertama adalah ada nanti di sini ya, degree of freedom. Degree of freedom itu yang di sini nih, yang vertikal ya, vertikal. Ada jumlah sampelnya 12, dikurangi 1. Sederhana itu, pokoknya dikurangi 1. Jadi di sini jumlah studentnya 12, dikurangi 1, berarti dia 11 di sini. Kemudian kita lihat dari nilai ininya tadi, confidence, alpanya, dari nilai ini, signifikan levelnya yang kita 5% tadi. Berarti 95% kita yakin. Berarti di sini, karena one tail, dia di ya one tail ya, karena one tail dia dibagi 2 nanti, berarti 0,025 dari 5 itu, berarti di sini 11 sama 2,01, di sinilah dapat critical value-nya 2,201. Tapi kalau kita mau melihat pakai yang two tail itu ya langsung kita gabung, jadi 5% di sini 1,79. Ini jadi kita critical value. Inilah nanti yang kita bandingkan antara nilai T-table ini di sini ya 2,01 dengan nilai T hitung yang kita dapat gitu. Jadi kalau nilai T-value kita lebih besar dari T hitung, T-table ya, ini hipotesanya kita terima sehingga terjadi perbedaan antara nilai, kalau di sini sih contohnya student gitu. Itu. Nah, itu ini bingung ya. Ya, gitu ya. Nah, nanti kalian coba baca-baca lagi deh. Ini memang agak komplit ya, agak complicated karena ini harusnya kalian sudah dijelaskan di mana di belajar statistik nih. Tapi intinya adalah nanti kalian ketika mau membandingkan, mau mengetes itu kalian harus sudah tahu. Saya share lagi ya, saya coba recap lagi. Gini ya, jadi kalian sudah harus tahu datanya data apa dulu gitu, data apa, ini parametrik atau non parametrik, terdistribusi normal atau tidak. Sebentar, saya ada telepon dari Pak
Oke, mohon maaf ya. Tadi saya ulangi ya. Ini saya mau ada rapat juga. Ini jadi kalau kalian nanti kuantitatif, yang jelas gini, saya jelaskan aja bahwa kalian nanti akan melihat jelas begini. Kalian kan sudah di bab 3 itu sudah jelas mau ngapain ya, data-datanya apa, nominal, kemudian ordinal dan sebagainya, karena ada namanya operasionalisasi variabel. Nah, dari situ kalian kumpulin data. Datanya pokoknya kumpulin aja semua, kumpulin data, tapi kalian memang harus kuat dulu. Terutama kalau yang di kuesioner nih. Kuesioner itu kan kalian akan menguji pemahaman kualitatif orang, motivasi. Kalian harus benar-benar pertanyaannya itu yang betul-betul relevan. Jangan sampai nanti pertanyaannya salah, mau mengukur motivasi malah mengukur hal lain gitu. Itu yang kalian pastikan dulu. Nah, makanya ini lama nih kalau bimbingan saya tanya kita apa yang mau menjadi pertanyaan, instrumen butir-butir pertanyaan di motivasi. Ini yang kita lihat dulu dari penelitian sebelumnya, dari data-data, pokoknya macam-macam itu kuatin dulu. Kalau itu udah kuat, oke, kita dan itu harus di piloting dulu. Kita piloting ke 10 orang misalkan. Piloting 10 orang, ternyata jawabannya ngaco, berarti reliability. Kita tes dulu, tes pakai reliability. Pertama bisa jadi ini pertanyaan kita membingungkan nih, orang nggak paham maksudnya apa. Dia jawab sangat setuju, pengen jawab sangat setuju, malah jawabnya tidak setuju. Gitu, berarti pertanyaan kita membingungkan. Itu kita piloting dulu. Kalau piloting sudah oke, sudah dilaksanakan, kita tes reliabilitasnya, validitas. Apakah instrumen ini betul mengukur apa yang harus kita ukur? Apakah jawaban mereka konsisten? Gitu. Nah, kalau sudah oke, lolos, baru kita pakai buat sebenarnya. Itu dulu. Panjang nih prosesnya, makanya data kuantitatif itu nggak sembarangan gitu loh. Nah, udah selesai, baru kita sebar kuesioner. Oke nih, instrumen kita udah valid sama reliable. Kita kasih ke 3.000 orang, jangan 3.000, 300 orang dari 4.000 mahasiswa IBIK. Nah, kita dapatkan datanya, gitu. Ini yang tadi kita coba mau mengukur, contoh sederhana saja ya, pengaruh motivasi belajar terhadap 2 variabel aja, terhadap prestasi mahasiswa, gitu. Kita dapat nih, cara mengukur motivasi itu apa? Ya kemarin, saya pakai Excel aja ya. New. Oke, ini kelihatan nggak? Anwari kelihatan nggak? Ada Pak, ada ya. Motivasi belajar, ini prestasi mahasiswa. Ya, motivasi belajar tadi kita X lah ya. Nah, ini Y. Saya ulang lagi nih karena kalian harus paham di sini. Harus itu deh. Ya. Nah, ini motivasi belajar. Tadi kita mau mengukur bagaimana mengukur motivasi belajar. Ini yang penting adalah tadi saya bilang instrumennya harus valid gitu ya dan reliable gitu. Makanya ada pertanyaan. Kalian tadi motivasi belajar pasti nih caranya adalah data primer. Kalian langsung tanyakan ke mahasiswa. Prestasi belajar, mahasiswa ini bisa tanyakan langsung atau minta data sekunder dari BAAK. Gitu. Ini saya ulangi lagi nih supaya kalian lebih paham ya. Nah, ini. Oke. Jadi sudah kalian coba masukkan. Nah, kita bikin operasionalisasi variabel kemarin. Operasional itu berapa? Ini nama variabelnya gitu kan. Operasi variabel itu nama variabelnya apa? Pertama X gitu ya. Ini motivasi belajar lah. Nah, ini motivasi belajar, ini prestasi mahasiswa. Nah, ini ya nama variabel. Setelah nama variabel, ini definisi motivasi belajar itu apa dari sebelum penelitian sebelumnya apa gitu kan. Kemudian prestasi mahasiswa dapat diukur dengan IPK gitu. Misalkan ini dari penelitian sebelumnya, dari teori dan sebagainya. Kemudian di sini nanti ada indikator. Nah, indikator inilah cara mengukurnya. Kalau prestasi mahasiswa gampang IPK saja. IPK itu nilai apa? Skalanya. Nih baru di sini skala. Skalanya apa tuh kalau IPK? Nominal, interval, ordinal, atau rasio? Nah, saya tanya nih, IPK apa? IPK itu apa skalanya? Nominal, interval, ayo.
Nggak apa-apa salah. Ayo. Sama kayak yang tadi ya Pak, apa interval ya Pak, tadi apa ordinal? Apa ordinal atau interval? Nih, ini antara interval dan ordinal. Kalau ordinal itu hanya membandingkan lebihnya, tetapi dia nilainya nggak penting gitu ya. Nilai ininya nggak penting. Angka 2 itu nggak penting gitu. Yang penting 3 lebih besar dari 2, tapi angka 2 itu nggak penting dan nggak bisa secara matematik dihitung gitu loh. Kira-kira apa nih? Kalau interval tuh kayak berat badan gitu kan. Berat badan, suhu, ini gitu ya. Mana nih? Ini memang kadang masih membingungkan nih. Antara interval. Loading, Pak. Hah? Masih loading kayaknya interval Pak. Kalau Interval ya, biar cepat betul. Jadi interval ya. Nah, kalau ordinal itu yang biasanya pakai, nah nanti ini motivasi belajar nih ya. Nah, berarti ini interval. Interval gitu. Sekarang ordinal. Indikator inilah nanti yang kita coba cari dari sebelumnya gitu. Misalkan motivasi belajar indikatornya dari penelitian sebelumnya adalah jumlah jam belajar mahasiswa. Nah, kita mau mengukur di 3 kuesioner aja ya. Nah, gitu. Yang B apa? Ada 2 misalkan. Ini cara ke bawah apa ya? Option enter ya. Ya, B. Ini kita dapat dari mana indikatornya? Dari penelitian sebelumnya, dari pengamatan, dari fakta-fakta bisa, tapi harus justifikasinya kuat. Selain jumlah jam belajar mahasiswa, kalau mau melihat motivasi belajar, apalagi nih? Ini contoh saja ya. Apa namanya? Jumlah jam belajar mahasiswa sama ini aja absen. Nah, ya. Jumlah kehadiran. Ini kan ini contoh saja lah ya. Oke. Baru inilah yang dijadikan bukti pertanyaan tadi. Gitu loh. Ini berarti kan kita pakai skala Likert nih nanti. Skala Likert itu ordinal, pasti itu ya. Tidak setuju di sini ya nih. Sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju gitu. Ini skalanya nih 1, 2, 3, 4, 5. Boleh kalian mau pakai 0 sampai 5 sampai 10 boleh, nggak masalah itu. Nah, ini kan cuma makanya tadi saya bilang kalau ordinal itu nggak masalah, dia yang penting pengen tahu adalah 4 lebih besar dari 3 gitu. Tetapi skala ini nggak jadi penting. Kalau kalian mau pakai 10 sampai 5, 5 sampai 10 boleh, atau 0 sampai 100 sampai 100 gitu loh, boleh saja. Gitu. Bahkan di beberapa teori itu kita bilang aja ini dihilangin aja nih. Kalian boleh pakai 1 sampai 5, boleh pakai 1,5, 2,5 gitu ya. Tapi supaya gampang kalian belajar dulu 3, 4 seperti ini. Nah, ini yang indikator A. Pertanyaannya adalah gitu kan. Anda belajar setiap hari lebih dari 4 jam. Wah, misalkan gitu. Ini mau mengukur motivasi kan? Kalau kalian jawabannya sangat setuju gitu ya, berarti ini motivasinya tinggi gitu loh. Oh, saya jawab di sini. Oke, ini mahasiswa A, mahasiswa B gitu. Ini berarti mengukur indikator di A. Yang kedua adalah absen saya selalu full. Nah, ini kan jawab. Kalau full, anggap motivasinya tinggi. X dia jawab gitu. Ini kita sebar ke 300 orang. Kita mau mengukur seberapa besar dia motivasinya, intinya gitu, mengcapture. Inilah yang kita uji dulu. Jangan-jangan kita pertanyaannya beda di sini. Pertanyaannya apa di sini? Ini yang ketika kita ukur atau membingungkan. Anda senang belajar. Nah, belajar dan main game. Ini kan nggak jelas nih. Kalian mau mengukur motivasi tapi bingung. Ini belajar atau main game? Jawaban saya apa? Udahlah saya satu aja. Padahal dia pengennya sebenarnya pengen saya belajar nih memang gitu loh. Tapi kok pertanyaannya aneh gitu. Saya bingung. Udahlah X. Inilah yang akhirnya ini yang disebut tidak reliable. Butir pertanyaan kita tidak valid. Kita mau mengukur motivasi, tapi kok pakai instrumen yang lain. Kita mau mengukur timbangan pakai suhu termometer. Ini yang salah gitu. Ini ya. Makanya ini harus dipastikan dulu. Ini biasanya kalau di bimbingan saya, ayo kita sama-sama
kita piloting betul nggak orang gitu loh. Nah kalau sudah piloting ya banyak-banyak 10 atau 20 orang, 20 orang itu piloting sudah oke, baru nanti ini ini udah dimengerti dan kita tes, ada tes pakai Pearson, betul nggak nih reliable, betul nggak ini kita valid, ada tesnya. Kalau oke, biasanya di atas 0,5 udah oke, 0,8, 0,6 itu oke. Pakai statistik juga, pakai SPS, udah oke, baru kita lanjut dengan pertanyaan ini. Inilah nanti yang kita masukkan gitu. Nah, skalanya adalah skala ordinal, gitu ya. Gitu. Skala inilah nanti menentukan kita mau pakai tes yang mana. Nah, gitu kan tadi ya, parametrik atau tidak. Nah, sekarang udah nih, kita dapatkan ya. Kita tanya, udah oke, student A. Kita pakai nama sungguhnya lah. Ini Anwari misalkan, Anwari di sini ya. Saya nggak hafal nih satu-satu. Kemudian Angelin yang muncul di saya ya, Wilda, Wilda misalkan saja nih ya. Kemudian siapa lagi nih? Zakia yang muncul di layar saya ya. Zakia, Rian, Alia, Zaidan, Siti, Anissa ya. Oke, berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 lah cukup lah. Nah, ini ketika ditanya gitu ya. Sekarang IPK-nya. Kalau IPK itu gampang. Ini variabel IPK ya. Ini eksis ini. IPK gitu ya. IPK ini Anwari berapa? Taruh 3,7 lah ya. Ini saya ngasal ya, bukan berarti sesungguhnya 3,2. Wilda kecil nggak apa-apa ya, ini buat contoh doang. Wilda ya 2,8. Zakia 2,9 ya, contoh doang nih. Rian paling pinter ternyata 3,9. Wah, misalkan ya. Alia ya sedang-sedang lah 3,2. Zaidan sama 3,3 lah, 3 ya. 3. Anissa di sini taruh, ini Anissa nih hampir drop out nih 2,5 misalkan ya. Udah kita dapatkan nih IPK. Kemudian ini motivasi. Nah, motivasi inilah yang kita nilai nanti. Karena ada 2 pertanyaan, kita rata-rata saja di sini. Gitu ya. Nah, kita rata-rata. Berarti misalkan Anwari ini ya cukup baik dia, ternyata 5 dia, gitu kan. Angelin iya baik dia 4 lah motivasinya. Wilda nih yang masuk aja jarang gitu ya. Kemudian lebih banyak main game gitu ya. Ini 1 di motivasinya nggak ada gitu. Anissa apalagi ya. Ini selalu bermasalah nih. Dia 1, ini Wilda 2 lah. Gitu. Zakia oke lah, Jasoso 3, bahkan seringnya netral gitu. Ini Rian, wah Rian ini oke nih. Dia motivasi banget 5 juga. Alia Jasoso lah. Zaidan juga Jasoso. Nah, gitu kan. Inilah nanti yang kita masukkan ke SPSS gitu ya. Nah, kita olah, kita pertama mau melihat, kan ada hipotesanya ya. Hipotesanya H1 gitu. Hipotesa yang pertama di sini apakah tadi ada 2. Kalian mau lihat perbedaan, persamaan atau ada korelasi? Gitu, ada korelasi ya. Kita anggap aja ini pengaruh ya, pengaruh motivasi terhadap IPK, berarti motivasi tidak berpengaruh karena HO itu netral, dia tidak berpengaruh terhadap IPK. Gitu. H1 motivasi berpengaruh terhadap IPK. Gitu. Gitu ya. Nah, ini kalau menurut saya ini gampangnya begini. Gampangnya begini ya. Kita coba ini, kita kopas dulu di sini ya. Pakai ini dulu. Saya share screen. Gimana caranya? Ini yang tadi saya jelaskan nih. File new slide. Oke. Saya kopas dulu ya nilainya. Nah, ini.
Ya, ini gampangnya kalian tadi gini, pen ya. Ini cari korelasi adalah ini, pakai ini. Kan kalian membuktikan X berpengaruh terhadap Y. Gitu. Nah, ini kalau kalian pakai rumus regresi, ini sebenarnya Y sama dengan A plus X1, X ya, plus error di sini ya. Gitu. Nah, A ini nilai konstan. Nilai konstan artinya berapapun kalian motivasinya, IPK-nya pasti 2 gitu. Kita anggap 2 ya. Nah, ini IPK nih. Ini motivasi lah. Ini motivasi. 1 2 3 4 5 gitu. Kemudian nih IPK. IPK ini tentang 0,5 lah ya. 1 dulu, 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 gitu. Ini IPK. Ini kalau kalian mau menguji korelasi. Ini motivasi belajar. Oke. Nah, tadi kalau korelasi itu, ini rumusnya begini sebenarnya, rumus matematisnya. Y sama dengan Y itu independent variable, dependent. Ini IPK. IPK itu dipengaruhi oleh gitu ya. IPK itu dipengaruhi oleh ini X. X bisa X1, X2 ditambah terus nanti. X ini kita anggap motivasi. Nah, A itu nilai konstan. Gitu ya. Kalau berpengaruh itu 0 sampai 1 gitu. 1 itu berpengaruh sempurna. Gitu. 1 itu berpengaruh sempurna atau 0 sampai -1. -1 tidak berpengaruh negatif secara sempurna juga. Nah, kita lihat di sini ya. IPK-nya 5 di sini ya. Anwar itu IPK-nya di 3,7 sini kan. Angelin 4. Motivasinya 4, IPK-nya 3,2 sini. Sekitar sini ya, ini sorry agak ini. Wilda 2, nah, dia IPK-nya Wilda tuh 2,8. Sinilah ya. Oke, Zakia 3 gitu ya. 3 motivasinya 3, IPK-nya 2,9. Sini. Ya. Rian, wah, sangat termotivasi 5. Dia IPK-nya 3,9, Rian paling gede di sini. Gitu ya. Kemudian Alia, ini Alia ya. Alia ini 3,2, dia 3,2 sinilah. 3,2. Kemudian Zaidan 3, dia 3 juga di sini. Anissa 1, motivasi 1, dia 2,5 sini. Nah, kalian lihat gitu kan. Kalau kalian rata-ratakan scatter ini garisnya begini, gitu kan. Artinya ada pengaruh antara motivasi belajar dengan IPK. Ini konstanta di sini 2. Artinya kalian tidak termotivasi pun nilainya 2 IPK-nya. Gitu. Berarti ini IPK-nya 2 di sini. 2. Nah, rumusnya nanti begini, Y sama dengan 2 plus berapa nih X-nya? Taruh, saya nggak tahu lah. Saya tahu 0,5 lah ya. 0,5 X gitu. Gitu ya. Berarti gitu ya. Kalau ini kan motivasi belajar ya. Ini ini IPK. Kalau tahu X-nya itu 5 gitu ya. Coba 5 kali 0,5 berapa? 5 kali 0,5 berapa? 2,5 kan? Oh, tapi terlalu tinggi nih. Ini saya tadi ini 0, jangan ini ya. 4 lah, 4. 4 kali 0,5 berapa? 2. 2 terlalu tinggi. Ini jangan 0,5 ya sebenarnya. Ini kan ngasal tadi ya. Ini tadi ini konstantanya ini 0 ya. Kalau motivasinya 0 pun jangan 2, IPK-nya 1 lah. 1 IPK-nya, 1 di sini ya. Oke, 1 berarti ya. Atau 0,5 di sini berarti di sini 0,5 karena terlalu besar nih. 0,5 plus. Oke. Jadi kalau motivasi belajarnya 0 gitu ya. IPK-nya tetap 0,5. Nah, Y sama dengan 0,5. Nah, kalau karena X-nya itu 0 kan?
ditambah 0,5 kali 0, berarti kan 0,5. Jadi berapapun motivasinya, IPK-nya paling rendah 0,5. Tetapi kalau motivasinya 4, nah sekarang ya, Y sama dengan ini 0,5 ditambah 0,5, nah ini koefisiennya ya, kali motivasi belajarnya 3 lah. Nah, berapa nih? 0,5 kali 3 berapa? 1,5 ya. 1,5 tambah 2, 2,5. Berarti Y-nya 2,5. Gitu cara memprediksinya. Pokoknya kalau motivasinya belajar 3, IPK-nya cuma 2,5 gitu. Jadi begitu. Ini yang kita prediksi. Pengaruh inilah nih, inilah koefisien korelasi gitu. Semakin tinggi koefisien korelasi, semakin sempurna hubungannya. Nah, kalau di sini 1, ya kenaikannya sama persis 3 gitu, 3,05. Kalau negatif, misalkan minus 0,5, berarti ya turun, malah IPK-nya turun gitu. Kalau motivasinya belajarnya. Inilah yang kita uji untuk regresinya. Jadi seberapa besar pengaruh motivasi belajar terhadap IPK. Biasanya kan variabelnya nggak cuma 1, di sini X1, ada lagi X2. X2 misalkan penghasilan orang tua. Ini juga nanti ada berapa pengaruhnya. Makanya ini yang disebut dengan variabel dependent. Nilai ini tergantung dengan nilai motivasi belajar. Ini disebut dependent variabelnya. Gitu. Ini baru nguji regresi. Sekarang uji hipotesanya. Kita balik lagi ya. Ini udah jam berapa nih? Oke, kita balik sekarang uji hipotesanya. Nah, tadi kan hipotesanya adalah ini. Nih, betul nggak sih? Baru kita nanti ini apakah berdistribusi normal atau tidak? Gitu. Ini cara kita mau menguji hipotesa kan dilihat apakah berdistribusi normal atau tidak. Caranya gimana? Ini pakai Excel aja nih. Ini kita cari rata-ratanya dulu. Ini kita cari rata-ratanya. Gitu ya. Ini sebenarnya sudah ada di Excel ya. Saya agak lupa rumus Excel. Kita cari IPK-nya lah ya. Ini rata-ratanya berapa nih? Average. Average ini tambah ini. Min-nya ini. Rata-rata IPK di sini 3,15. Kemudian di sini sama. Standar deviasinya berapa? Standar deviation. Ini udah ada nih. Standar deviasi ini begini. 0,4. 0,4 ya. Standar deviasinya 0,4. Berarti nanti kita tes nih gitu ya. Kita tes apakah ini berdistribusi normal atau tidak. Lagi kayak tadi ya, ini saya kopas dulu ya. Apakah data ini saya kopas dulu gini. Ini sebenarnya pakai Excel tapi kalian ada gambaran aja lah. Saya pengen sebenarnya ada gambaran gitu. Nah, ini saya escape dulu. Discard. Share. Ini saya delete. Kopas. Nah, ini. Ini cara menentukan apakah berdistribusi normal atau tidak ya. Tadi kayak yang namanya berdistribusi normal, ini begini, datanya gini. Ini berdistribusi normal, ada min-nya gitu. Nah, ini sekarang kita coba. Ini paket tes sebenarnya, nggak perlu begini sebenarnya. Saya pengen tahu supaya kalian paham. Gitu. Nilai IPK itu paling rendah berapa? 0, paling tinggi berapa? 4. Gitu. Min-nya berapa di sini? 3,5 ya. Berarti min inilah 3 ini 0, 1. Ya jelek gambarnya. 2, ini 1 ya, betul. 1, 2, 3. Nah ini 3,15 di sini berarti kan? Di sini rata-ratanya 3,15. Inilah min. Gitu. Standar deviasinya berapa? 0,49 di sini nih. 0,49 berarti 3 dikurangi 0,49, 0,5 lah ya, 2,5 di sini. Ini min dikurangi minus 1 standar deviasi. Ini 2,5.
Nah, ini berarti 3 tambah, ini kan kita buletin nih, ini standar deviasinya 0,5 lah, 3,5 di sini. Berarti begini nanti kurvanya. Tuh gitu. Jadi orang rata-rata ada di sini nilainya. Si Anwari tadi 3,7, berarti di sini Anwari ini nilainya 3,7 sini. Kemudian tadi paling kecil Anissa 2,5, paling kecil di sini. Gitu. Beratkannya dia begini tuh. Nah, ini kalau ini lancip banget. Apakah dan dia skewness-nya ke sini. Harusnya kan dia di 2,5 lah ya di sini. Ini berarti kalau secara sekilas ya, dia tidak berdistribusi normal gitu. Ada tesnya pakai Pearson. Kalian tes dulu nih, masukin tinggal Excel. Kalau di atas berapa gitu nilainya, berarti distribusi normal. Distribusi normal tuh begini, harusnya IPK-nya adalah 2. Rata-rata ini 0 sampai 4 gitu ya. Dan orang yang ada 4 sekian. Ini distribusi normal, tetapi ini lebih condong begini. Ini 0 sampai 4, dia skewness-nya begini, ke kanan. Terus runcing tiba-tiba teng gitu. Ini enggak distribusi normal nih. Gitu. Ini yang disebut mau tidak mau kalau tidak distribusi normal kita ngetesnya harus pakai data non parametrik. Kita kembali lagi ke sini nih. Gitu ya. Kalian kalau pakai parametrik sudah salah itu nanti. Nih. Ops, lewat. Mana ya tadi? Ini datanya ya. Oke, datanya dapat. Distribusinya apa? Kalau tidak normal, normal dia pakai parametrik. Kalau tidak normal, dia pakai non parametrik. Ini tidak normal tadi. Bukan berarti salah ya. Tidak normal itu bukan berarti salah. Memang kenyataannya begitu, data apa adanya. Gitu, data apa adanya. Tapi saya yakin kalau dikumpulkan semua biasanya mendekati normal tuh. Gitu, rata-rata kan, populasi semua kayak tinggi badan orang Indonesia lah. Itu kan biasanya lebih mendekati normal gitu ya. Kalau cuma beberapa orang ya memang cenderung ke kiri, ke kanan, lancip, lonjong gitu. Ini berarti kita pakai statistik non parametrik. Non parametrik apa aja? Parametrik ini kalian tadi mau membandingkan mana ya? Oh ini, aduh nggak kelihatan. Dia pakai datanya di sini ya. Paling awal justru. Oh malah nggak ada ya. Oke. Di sini sorry ya, maaf. Nggak apa-apa ya, biar kalian paham nih ya. Ini ada satu lagi. Ini uji validitas nih, ini lebih lengkap ya ini. Ini saya buka yang uji validitas. Wah, saya lupa nih tadi kemana ya ininya. Sebentar, saya cek lagi. Ya ini. Oh ini dia. Di video sebenarnya tadi ya. Di video ini saya share. Oke, sebentar. Tapi saya sudah close. Ini saya kopas. Videonya mana tadi? Saya ulangi lagi. Ini dia. Kok datanya? Sorry. YouTube. Sebentar ya Teh. Iya, masih ngajar dulu saya. Sebentar nih saya buka dulu. Ini tadi salah saya kopas. Ini dia. Jujur dulu
pas sebelum ada jurnal, waduh men, kita ini cekcoknya udah masalah keuangan doang. Belum ada, Pak. Topics are just all are different. Explain to you how you can. There is test, one sample test, and on the other test, if you don't know it, find the link or the grasshopper with variable the video description. Nah, ini dia. Sebentar. Saya share ya. Zoom. Ini dia. Bukan ini lagi. Saya pakai 2 browser soalnya. Chrome, bukan Chrome ya tadi. Today's topic is about parametric and non-parametric. Ini The dia. most common and the non, you don't know exactly what dependent Pascal was with repeated measure. You can use either. Nah, ini ya. Jadi kalau kalian betul-betul, nah ini, parametrik itu nggak boleh pakai t-test. Kalau tidak terdistribusi normal, kalian harus pakai Wilcoxon test for one sample. Gitu. Ini ya, ini contohnya ini membandingkan 2 variabel. Ini karena tadi apa? Ternyata tidak. Pokoknya kalau kalian diujikan gitu di ujian, "Lah, kenapa kamu pakai t-test ini banyak banget kok?" Oh, ini Pak, ini kan nggak terdistribusi normal datanya gitu. Teman-teman nih ya, banyak kan mereka sengaja didistribusikan normal gitu ya. Data-datanya diganti-ganti. Ini saya tahu lah mana yang diganti atau tidak gitu ya, supaya gampang pakai ngetesnya nanti, uji normalitasnya lulus. Padahal nggak masalah normalitasnya, bukan berarti salah datanya. Memang data itu nggak harus normal terus gitu. Makanya ketika kalian sudah lihat, ini menentukan sekali nih gitu loh. Kalau non parametrik ini sebenarnya nggak begitu bagus ya, dia lebih reliable. Tapi ada cara ngetesnya. Ini pakai Wilcoxon test per one sample, pakai Spearman correlation, jangan Pearson gitu. Kalau mau cara correlation tadi ya. Gitu. Ini yang harus kalian coba jelaskan gitu. Nanti di sini ini jangan sampai salah gitu. Oke, gitu ya. Intinya begitu. Nanti saya kasih videonya ya. Ini ada beberapa tesnya. Nah, kita kembali ke yang tadi. Mana tadi? Ini Excel. Oke, nah ini ya. Berarti ini normal, kita anggap normal lah ya, karena t-test itu saya mau mengajarkan t-test tadi karena saya ajari t-testnya gitu ya. Sekarang kita coba, oke, ternyata ini normal gitu ya, ini normal, kita anggap normal, distribusi normal, bell curve gitu ya. Nah sekarang apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tadi mau pakai signifikansi levelnya tadi, atau 2 cara menghitung apakah hipotesa ini kita terima atau kita tolak gitu ya. Tadi pakai t-table dengan t-hitung. Gitu, t-hitung ya. Kita pakai one tail atau two tail. Kita pakai two tail saja karena one tail. Two tail, sorry. Karena two tails itu lebih ke perbedaan gitu ya. Perbedaan pengaruh, bukan lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Lebih besar atau antara cewek dengan laki-laki misalkan. Nah, berarti di sini kita yang pertama adalah cari dulu t-table-nya, t-hitung dulu, t-hitung kita. T-hitung caranya bagaimana? Tadi tuh yang rumus tadi itu. Saya waktunya mepet nih, kita nggak usah ini. Cari rumus, misalkan t-hitung itu kita dapatkan pakai yang rumus tadi ya, pakai standar deviasi dibagi, ini misalkan 2,75 gitu. Nah, kita ikuti sama yang tadi. Kemudian t-table. T-table ini caranya adalah kalau di table nanti ini akan muncul DF. Di sini kemudian signifikansi levelnya. Signifikansi level. Ini ada, aduh harus saya tunjukkan lagi. Ini DF ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu ya. Ini signifikansi level adalah 0,99, 0,95, 0,975 gitu ya, 0,975
0,95. Ini tingkat signifikansinya. 0, saya sederhanakan aja 925. Gitu ya. Inilah nilai nanti nilai yang kalian lihat di table-nya. Nanti saya ungkapkan deh karena lama nih kalau saya bolak-balik. Ini berarti kalau kita tanya dulu signifikansi levelnya berapa? 0,5. 0,05 artinya 5% kita yakin, kita 95% kita yakin, hanya errornya adalah 5% gitu ya. Nah, kita lihat jumlah N-nya berapa di sini? N-nya adalah seluruh populasi. Populasinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Berarti DF-nya 8 dikurangi 1 itu selalu rumusnya. Dari jumlah sampel dikurangi berarti 7 di sini. Nah, ini pada aksis ini kita lihat 7. Kemudian ini 95%. One tail atau two tails? Kita pakai two tails. Two tails berarti ini 5% dibagi 2 sama dengan 0 ini dibagi 2 berarti 9,7. Nah, ini. Nah, ini 9,75 atau 0,025. Nah, ini signifikansi levelnya ini kepercayaannya. Berarti 0,225 di sini ada 0,5 gitu ya. Ini 0,75 gitu. Ini 0,1. Kita cari berarti dibagi 2 ini yang 0,25. Nilai inilah nanti di sini 7 dengan ini ada angka-angka di sini. Ini mungkin 1,2, 2,2 gitu. Nah, kita anggap misalkan di sini ternyata 7 ini gitu ya, 7. Kemudian di sini kita pakai ini. Ini nilainya 2,1. Ah, gitu. Sudah. Inilah yang disebut dengan T-table. T-table-nya 2,1 gitu. Inilah yang kita bandingkan dengan nanti apakah T hitung kita lebih besar dari atau lebih kecil dari 2,1. Kalau dia lebih besar, berarti HO-nya kita tolak. Kita terima, sorry. Kalau dia lebih kecil, berarti HO-nya kita tolak gitu. Ini kebetulan T-table lebih T hitung lebih besar daripada T-table. Sehingga kita terima H1-nya, alternatifnya motivasi berpengaruh terhadap IPK gitu. Jadi gitu ya, intinya begitu tuh. Itulah langkah-langkah yang kalian harus lakukan. Nih saya kasih tahu ya T-table ya, contoh T-table ya. T-table. Ini kalian harus merujuk ke situ walaupun di Excel juga nanti udah ada. Nah, ini T-table. Nih. Saya stop share, saya share. Nih, kalian T-table ya. Ini T-table nih. Nah, ini dia. Jadi ini tadi DF-nya ya. Tadi cuma 7 di sini. 7 karena populasinya cuma 8 dikurangi 7. Tergantung nanti T-nya mau pakai yang 0,5 atau 25. Tadi kan signifikansi kita level itu 0,5 ya. Berarti keyakinannya adalah 95% karena two tails dibagi 2 jadi 0,25 di sini. Ini ya. Ini yang di sini nih. Yang T975 berarti nanti inilah yang menjadi patokan kita nih. Ops, ini nggak bisa saya ini kan ya. Ini 2,365. Jadi 7 di sini kiri sama yang ada di susah nih T-table. Saya stop share. Saya share screen. Nih dia. Nih ya. Ini dia nih ya. Berarti tadi kita kan saya ngasal tadi ya. Berarti kita hubungkan. Kita T-table-nya dapat nih 2,7 T hitungnya 2,75. Nah, 2,75. Ternyata T-table-nya dari sini ini ya yang kita lihat di sini. Ini 7 yang DF-nya nih 7 sama T-nya 0,25 itu 2,365 di sini nih. Nah, di sini 2,365 nih. Nah, ini yang saya ini ya. Berarti di sini 2,365. Di sini tadi saya nggak salah aja 2,365. Nah, ini ya saya ngambil dari sini. Ini udah ada rumusnya nih. Kalian tinggal lihat aja. Nanti kita membandingkan antara T-table dengan T hitung. Ternyata di sini ya T-table
lebih kecil dari T hitung gitu. Nah, ada rumusnya. Kalau seperti ini berarti nanti hipotesanya apakah kita terima atau kita tolak. Kalau pakai one tail, pakai two tail gitu ya. Two tail ini kalau T hitung lebih besar dari T table gitu ya. T hitung lebih besar dari T table itu kita terima hipotesanya di sini. Alternatifnya gitu ya. Berarti di sini kita terima karena T hitungnya lebih besar dari table sehingga motivasi belajar berpengaruh terhadap IPK gitu. Itulah yang kalian nanti akan lakukan. Yang jelas tadi pakai rumus-rumus SPSS ya. Di sini tinggal kalian nanti coba ini kan. Tetapi itulah langkah-langkah yang akan kalian lakukan apapun jenis datanya ya. Mau pakai skala ordinal, nominal, pakai ini itu jadi statistik itu begitu. Tapi yang jadi masalah kalau sudah berpengaruh so what gitu. Nah, so what gitu kan cuma membuktikan aja, makanya positivis dia cuma begitu. Nah, makanya ada bagusnya adalah mixed method. Itu kalian wawancara tuh. Kenapa ininya kalian eksplorasi lagi. Makanya kalau saya tuh nggak setuju. Saya tuh bukan orang kuantitatif sebenarnya. Saya tuh bingung gitu. Kalau sudah berpengaruh apa? Udah berhenti lah, udah cukup di situ. Kalian penelitian kuantitatif itu sampai di situ udah oke, udah selesai gitu. Tapi kalau kualitatif dieksplor lagi. Apa ini pengaruhnya? Jadi konteksnya di IBIK itu seperti apa sih? Wah, digali lagi sampai dalam. Makanya depth understanding terhadap kontekstual data gitu. Kalau statistik itu cuma membuktikan aja pengaruh atau tidak gitu. Itu ya. Nah, udah cukup kalian lulus tuh kalau udah mau bisa membuktikan begini-begini berpengaruh, Pak. Oke. Lulus gitu. Jadi tapi kan prosesnya itu panjang gitu ya. Tapi membuktikan bahwa apakah ini berpengaruh atau tidak. Ujungnya seperti itu. Berapa pengaruhnya pakai korelasi nanti. Gitu ya teman-teman ya. Ini memang cepet ya. Mohon maaf nih karena saya juga harusnya tadi SPS-nya sudah saya bisa. Tapi itu dibalik itu semua ya begitu tadi model-modelnya. Contoh-contohnya akan urutan-urutannya akan seperti itu. Nah, insya Allah nanti saya recordingnya saya